Kementerian Agama itu Pak ada 4 ya tugas pokoknya dalam bidang zakat. Yang pertama itu adalah melakukan sosialisasi ya, terhadap gerakan sadar zakat ini. Jadi di mana-mana kita melakukan kegiatan mensosialisasikan, membimbingkan agar zakat ini ya sadarlah masyarakat gitu. Kenapa? Karena potensi zakat itu luar biasa sebetulnya. Nasional itu 233 triliun. Namun cuma yang terkumpul melalui Basnas itu 10 sampai 12 triliun Pak setahun. Nah, Sumatera Barat juga demikian, itu potensinya mencapai 750 miliar harusnya. Namun karena mungkin kurang sosialisasi, kurang kesadaran masyarakat, yang terkumpul cuma sampai 110 miliar. Nah, jadi sangat jauh dari target. Di bawah 10% ya Pak. Bawah ya. Nah, makanya mungkin kita mengimbau memberikan kesadaran kepada masyarakat agar meningkatkan yang muzaki itu ya betul-betul menunaikan zakatnya ke Basnas, bukan lagi pribadi-pribadi. Karena mungkin selama ini orang Islam ini yang agnia itu yang kaya juga berzakat, tapi dia langsung gitu. Iya. Nah, bagaimana kiat-kiat dari kita Basnas agar nanti ketika mereka akan berzakat ingatnya ke Basnas. Iya. Kalau perlu nanti kita kembalikan lagi kepada mereka. Iya. Nah, makanya mungkin dibentuklah banyak UPZ Iya. di Nagari, di masjid, di musola, di kantor-kantor pemerintahan. Ya. Kalau bisa semakin marak, Ya. di mana-mana ada UPZ gitu. Sehingga orang nanti akan berzakat ke UPZ. Ya. Itu adalah pembinaan dari pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, Kemenak itu juga regulator namanya, membuat regulasi, membuat aturan perundang-undangan. Iya. Jadi lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang zakat, Undang-Undang sebelumnya Nomor 38 tahun 99, juga ada PP 14 2014, itu semua adalah bidangnya Kementerian Agama. Jadi lahirnya Basnas Pusat pun itu adalah juga bidangnya Kementerian Agama. Itulah tugas kami, membuat tata kelola pengelolaan zakat agar secara nasional itu semakin baik. Ya. Jadi ada regulasi-regulasi. Ya. Nah, termasuk malah yang luar biasanya kan untuk rekrutmen kemarin pimpinan Basnas se-Indonesia itu juga melibatkan seluruh Kementerian Agama, termasuk di Kota Solo dengan Pak Zulfahmi. Alhamdulillah memang dengan seleksi yang demikian itu kita tentunya mencari yang terbaik gitu. Ya. Jadi selamat kepada Bapak Ahmad. Jadi itulah regulator. Kemudian kita juga memberikan fasilitator. Nah, tapi itu banyaknya di provinsi dan nasional. Pengawasan di Basnas itu kan ada 3. Pertama, audit internal. Mungkin Bapak sudah mengeskakan tim audit internal, mungkin termasuk juga dari inspektorat ataupun dari dalam sendiri yang bertanggung jawab kepada pimpinan Basnas. Itu audit internal, mengingatkan dari dalam. Ada lagi namanya audit kantor akuntan publik untuk meriksa laporan keuangan. Ini yang Bapak lakukan. Hasilnya WTP ini luar biasa. Jadilah pemeriksaannya sudah sama dengan BPK ini, sudah mendetail gitu kan. Alhamdulillah Basnas Kota Solo meraih predikat WTP. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan terus menerus gitu. Nah, yang ketiga auditnya namanya Pak audit syariah. Nah, audit syariah ini memang itu diberikan wilayah kewenangannya kepada Kementerian Agama. Ya. Mulai dari tingkat nasional sampai ke jajarannya. Ya. Jadi yang melakukan audit syariah idealnya itu memang kawan-kawan kita di Irjen, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta. Ya. Namun karena keterbatasan personil yang hanya puluhan orang, sementara yang akan mereka lakukan audit syariah ke seluruh Indonesia 500 lebih kabupaten kota, kemudian juga tambah yang provinsi. Jadi makanya mereka membutuhkan bantuan ke Kanwil Kementerian Agama, ke Kemenak Kabupaten Kota untuk melakukan pendampingan audit syariah. Ya. Jadi ini biasanya kita lakukan tiap tahun. Ya. 2019 itu kita lakukan di seluruh kabupaten kota Sumatera Barat. Ya. Dan hasilnya alhamdulillah itu yang menjadi rujukan dari nasional Pak. Nah, malahan ada 5 daerah kita yang meraih prestasi
akreditasi A dan patuh syariah. Waktu tahun 2019 itu diumumkan 2020. Bukit Tinggi, Padang, pesisir selatan, kemudian Kabupaten Solo, satu lagi ya 5 kalau tidak salah. Itulah yang mendapatkan predikat patuh syariah, kemudian akreditasi A. Sekarang dipajang lagi kini di Kota Solo, gitu kan. Cuma bertahan itu mungkin sekali 3 tahun mungkin ya. Mungkin tahun besok mungkin akan turun lagi kegiatan untuk akreditasi lagi. Kemudian kita nanti ke sini ya, Allah berapa indahnya Pak ya. Seperti itu. Jadi audit syariah ini Pak adalah melihat sejauh mana kepatuhan syariah. Ya. Jadi dalam pendistribusian dan pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan zakat, itu bagaimana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi inilah yang kami lakukan, namanya monitoring pendampingan audit syariah. Nah, ini memastikan sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya yang fakir itu, iya mana-mana fakir ini. Dia mereka sudah dikatakan nggak mampunya tapi kenyataan kan seperti itu. Jadi ini mungkin yang kita tolong diisi oleh tim di apa. Jadi itu barangkali Pak tujuan kami audit syariah. Dan karena mungkin Bapak juga baru beberapa bulan, mungkin ada hal-hal yang mungkin jadi kendala atau yang butuh mungkin solusi. Kita siap. Insya Allah kami sudah melaksanakan hal-hal itu sesuai aturan dan sesuai syariah. Kemudian juga ada yang Pak khawatirkan tadi, apakah mustahik yang dapat itu betul-betul orang yang berhak menerima. Kami sudah melakukan inovasi Pak. Kalau sebelumnya tidak ada survei, sekarang kita sebelum memberikan ini survei dulu ke masing-masing mustahik itu. Apakah dia betul-betul berhak, karena kami juga dapat keluhan dari desa kelurahan. Kadang-kadang karena ada urusan segala macam, ada pemaksaan atau karena kedekatan secara politik dan segala macam, terpaksa desa atau kelurahan memberikan surat keterangan mengeluarkan itu. Ini yang kami cek kebenarannya Pak. Kalau ada hal-hal yang seperti itu yang mereka berikan itu, tentu kami beri penjelasan kepada mustahiknya bahwa ibu atau bapak tidak berhak karena hal ini. Tentu sesuai syariah lah. Jangan dengan keluarnya surat miskin berarti ini umpama doa lah. Jangan karena dapat zakat kemudian nantinya akibatnya karena tidak berhak akhirnya memang sesuai yang dimintakan itu karena betul miskin nanti dimiskinkan. Jadi dimiskinkan. Itu tentu mereka takut juga dengan hal itu. Makanya kami yang Bapak sampaikan itu orang yang memang berhak mendapatkan itu kami pastikan itu Pak. Dengan survei kami pastikan mereka memang betul-betul berhak mendapatkan zakat. Dan kami insya Allah Pak, kalaupun ada yang memberi rekomendasi dan titipan-titipan sepanjang berhak mereka dapat. Tapi kalau tidak berhak kami tolak Pak. Zakat fitrah selama ini kan langsung aja. Sekarang sudah sebagian sudah melalui Basnas, melalui UPZ itu. Nah, UPZ itu kalau tidak salah itu hampir 500 kemarin tuh Pak, 500 juta. Hampir lebih kurang lah ya, saya tidak ingat angka pastinya. Jadi ya zakat yang terkumpul melalui UPZ tahun waktu Ramadan kemarin Pak. Itu cukup banyak membantu pengumpulan, menambah pengumpulan. Distribusi distribusinya juga nanti kita koordinasi juga dengan UPZ. Jadi kita berdayakan UPZ itu Pak. Jadi ada masyarakat yang di sekitar mereka, tentu mereka yang paling tahu kondisinya.
Nah, itu makanya UPZ kita berdayakan, dan juga anak-anak dari IAIN ini kami minta koordinasi dengan UPZ dari kecamatan sampai ke desa untuk mencari data muzaki dan mustahik. Nanti setelah data itu kita dapatkan, kami rencana akan mendatangi desa-desa itu. Kalau yang harus kita datangi personal, kita akan datang personal. Tapi kalau tidak, kita kumpulkan per desa, Pak. Iya. Akan kita kumpulkan per desa, nanti kita sosialisasilah manfaat berzakat melalui Basnas, apa yang bisa mereka dapatkan. Dan kemarin ini kan ada salah seorang penambang batubara yang selama ini berzakat sendiri langsung. Iya. Nah, sekarang kami bantu salurkan dulu ke Basnas, kemudian kami kembalikan dan kami bantu untuk datanya, Pak. Iya. Ke mustahik itu. Akhirnya dia mau menyalurkan ke kita. Ini sangat berpengaruh di desa-desa itu. Dia kalau tidak berzakat lewat penito, nanti kalau ada masalah pada kemenakannya dia tidak akan bantu. Itu kan bisa disajikan di rekam, bukan? Itulah itu kita coba masalah seru. Untuk berobat dengan pendidikan itu sesuaikan keadaan. Ini kebutuhannya nih, mendadak mesra-mesraan. Kadang selama ini kalau orang berbutuh waktu kan tidak enak, Pak, ya. Jadi kita fokuskan kebutuhan itu, kita sesuaikan itu. Jadi kita berikan 4 kali setahun dengan 1 per 3 bulan. Ini kita sesuaikan dengan STK yang ada, Pak. Kemudian kita di sini, ya bantuan. Kalau bantuannya banyak nih, Pak. Kalau untuk miskin ini ada usaha, ada bantuan bedah rumah, ada bencana. Kalau bencana ini kita bantu sesuai dengan kondisi. Pak, biasanya ada yang 13 juta, Pak, ya. Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta. Ini zakat fitrah nih, Pak. Ini yang lain sebagainya. Jasta dulu. Nah, ini yang di atas 10% ini kita berikan kepada dia. Yang 3 ini mungkin 2,5% baru. Kalau yang di dua zakat fitrah berapa hamil di budget? Kalau yang apa? Yang di ASN 3%, Pak. Kalau ASN, tapi kalau untuk di desa-desa yang untuk 10%. zakat mal, itu tetap kita kasihkan dia 10%. Supaya dia mau. transaksi Iya, kita semangat aja, Pak. Kita cuma 2,5% yang kita pakai dia untuk administrasi kita aja mungkin. Saya rasa sementara Mereka memang masuk asnaf. Hey there. Kalau Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Dia masih informasi ke kita. Asal memang nggak syariah, kita siap. Yang kita lihat di lapangan yang mengklaim keberhasilan Basnas terhadap inovasi itu tidak lo kami loh, Pak, tapi lain masyarakat. Kebanyakan masyarakat mengakui kinerja Basnas yang periode kini. Nah, jadi tidak lo kami yang mengecek keberhasilan terhadap inovasi-inovasi. Cuma kita melakukan hal-hal yang perlu kita pertahankan dari periode yang lalu. Kemudian apa pula yang bisa kita perbuat sehingga Basnas itu betul-betul mendapat legitimasi dan mendapat fakta pengakuan integritas dari masyarakat. Nah, itu yang dikaji. Jadi dialah masyarakat kami mengakui. Jadi inti dari perjuanganku sebenarnya masalahnya data dan informasi. Kalau data dan informasiku lah sampai ke masyarakat, nah ini bagaimana apapun yang kita perbuat, kalau informasiku tidak sampai ke masyarakat, memang tidak ada pengakuan dari masyarakat. Jadi salah satunya jalan kami ada punya akun di medsos, masyarakat bisa menjalin aktivitas kami seterang-terangnya, mulai dari data-data sampai ke masalah PTPT. Semua masyarakat kami berlakukan sama, dan itu kami sampaikan, Pak, disampaikan ke masyarakat tuh siapapun yang kemari. Nah, ini ada tuh kalau dari Pak Dewan, dari Pak Gubernur, Bapak itu kalau ada masyarakat kami berlakukan sama. Nggak ada kami beda-beda. Jadi SOP ya, dan SOP itu disosialisasikan ke UPZ, Pak. Diagian ke kecamatan, diagian ke kelurahan, desa. Jadi orang tahu apa persyaratannya, apa untuk minta bantuan Basnas, ada SOP-nya dan ada formulir form yang harus diisi, ada persyaratannya. Kalau bantuan itu persyaratan itu persyaratannya. Jadi transparan ya. Relawan atau apa lembaga-lembaga lain
rentenir kok kan ini memang cara kerjanya luar biasa Pak. Dia mau mengunjungi orang kok tiap hari Pak. Door to door dong. Nah, tiap hari kunjungi. Dan Nambo mencari dia dan Nambo punya data Pak. Satu orang panggil yang lado, 22 orang yang mencarinya tiap hari Pak. Nah, memang ada banyak-banyak loh. Ada yang 500 duit, dari 1 juta. Oh, totalnya Lima banyak. puluh. Karena tidak tabayah, ya tahu.